Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Manusia Purba Indonesia dan Dunia. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kami pengenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diman Mustaqim, saya sebagai moderator. Selanjutnya, saya Nadine Maria Parmesi sebagai penyaji 1. Saya Bunga Trimarani sebagai penyaji 2. Selanjutnya, saya Amanda sebagai penyaji 3. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, langsung saja masuk materi yang pertama. Kepada penyaji 1 dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas materi manusia purba di Indonesia. Ada banyak teori dan hipotesis mengenai muncul dan perkembangan manusia purba. Penemuan fosil manusia purba memperkuat teori dan penelitian tentang adanya manusia purba di dunia. Dalam kehidupan di bumi ini, munculnya manusia purba atau Homo erectus merupakan peristiwa yang sangat penting karena menjadi tonggak awal prasejarah Indonesia. Berikut ini jenis-jenis fosil manusia purba yang ada di Indonesia berdasarkan fosil yang ditemukan. Yang pertama, Meganthropus. Fosil Meganthropus ditemukan oleh Ralph von Koenigswald di Sangiram pada tahun 1941. Jenis manusia ini diperkirakan sebagai manusia tertua yang hidup di Jawa, yaitu sekitar 2 juta sampai 1 juta tahun yang lalu. Disebut Meganthropus japanicus karena memiliki badan yang besar dan berasal dari Jawa. Berikut ciri-ciri Meganthropus. Ciri-ciri dari fosil ini yaitu yang pertama, fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang bawah yang sangat besar, masif, dan bentuknya sangat primitif, dan memiliki beberapa geraham. Yang kedua, Meganthropus tidak memiliki dagu, sementara tonjolan keningnya sangat mencolok dan tonjolan belakang kepala yang tajam serta otot-otot tengkuk yang kuat. Yang ketiga, diduga Meganthropus ini merupakan pemakan tumbuh-tumbuhan. Pada rahang dan geraham-gerahamnya ditemukan beberapa ciri manusia dan kera, tetapi sudah lebih condong kepada ciri manusia. Yang keempat, Meganthropus merupakan pendukung kebudayaan Paleolitikum dengan kehidupannya sebagai masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, Pithecanthropus. Fosil Pithecanthropus merupakan fosil yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika kala Pleistocene di Indonesia didominasikan oleh jenis manusia ini. Manusia Pithecanthropus merupakan pendukung kebudayaan berburu dan mengumpulkan makanan. Berikut adalah jenis-jenis Pithecanthropus. Yang pertama, Pithecanthropus robustus dan Pithecanthropus mojocatensis. Fosil Pithecanthropus mojocatensis ditemukan oleh Weiderens dan von Koenigswald pada tahun 1936 di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Sedangkan fosil Pithecanthropus robustus ditemukan pada tahun 1939 di lembah Sungai Begawan Solo. Kedua jenis ini berasal dari lapisan Pleistocene bawah. Yang kedua, Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus memiliki arti manusia kera yang berjalan. Fosil ini ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1890 di Trinil, lembah Sungai Begawan Solo. Ciri-ciri dari jenis manusia ini yaitu: pertama, memiliki tulang kening menonjol. Kedua, tinggi badan sekitar 165-180 cm. Dan yang ketiga, berat badan antara 80-100 kg. Yang ketiga, Homo. Fosil Homo florensis ditemukan di dekat Desa Ngandong, lembah Sungai Begawan Solo oleh T.H. Oppenort dan von Koenigswald pada tahun 1931. Pada awalnya, Homo soloensis dikelompokkan sebagai manusia Neanderthaloid.
Namun, setelah melewati penyelidikan, para ahli lebih menyetujui bahwa Homo saurensis memiliki ciri-ciri yang lebih dekat dengan Pithecanthropus erectus. Manusia Homo sapiens yang pertama menunjukkan ras Australoid yang ditemukan di Indonesia adalah Homo wajakensis. Fosil ini ditemukan pada tahun 1889 di Wajak oleh von Renschoten. Manusia ini memiliki ciri-ciri yaitu ciri-ciri dari fosil Homo wajakensis yaitu yang pertama, memiliki muka dan hidung yang lebar. Dahinya masih menonjol meski sudah tidak seperti Pithecanthropus. Yang kedua, bentuk fisiknya sudah seperti manusia biasa. Tingginya diperkirakan bervariasi antara 130 sampai 210 cm dengan berat badan antara 30 sampai 150 kg. Yang ketiga, bagian belakang tengkorak membulat. Tinggi otak kecil sudah berkembang lebih jauh dan otot tengkuk sudah banyak mengalami reduksi. Karena alat pengunyah sudah menyusut, gigi mengecil, begitu pula rahang dan otot kunyah. Yang keempat, muka tidak begitu menonjol ke depan. Dan yang kelima, letak tengkorak di atas tulang rahang sudah seimbang. Menurut von Iswell, jenis manusia ini berasal dari Pleistosen akhir. Alat-alat yang dipergunakan untuk mempertahankan hidup sudah lengkap. Homo sapiens merupakan pendukung kebudayaan bercocok tanam. Baiklah, terima kasih kepada penyanyi 1. Selanjutnya masuk ke penyanyi kedua. Kepada penyanyi 2 dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi manusia purba di berbagai benua. Manusia purba tidak hanya ada di Indonesia. Persebaran manusia purba terdapat di berbagai benua dengan ciri dan karakteristik masing-masing. Berbagai manusia purba tersebar di benua Asia, Afrika, dan Eropa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia purba di Afrika. Menurut Daud Aristonudirjo dan kawan-kawan, dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah tahun 2012, Australopithecus afarensis disebut sebagai hominid atau makhluk hidup yang memiliki ciri antara manusia dan kera yang paling tua di dunia. Spesimen pertama fosil ini ditemukan oleh D. Johansen, M. T. dan Y. Coppens pada suatu endapan Pliocene yang berumur 4 juta tahun di lembah Hadar, Ethiopia pada tahun 1974. Sebagian para ahli mengatakan bahwa Australopithecus afarensis merupakan percabangan pertama dari kera ke manusia. Penemuan ini menggarisbawahi suatu pernyataan penting dari Darwin bahwa manusia dan kera-kera di Afrika diturunkan oleh nenek moyang yang mendahului keduanya. Terdapat banyak teori yang mengatakan awal munculnya manusia. Namun dinyatakan sampai saat ini belum ada satupun yang keseluruhannya benar ataupun salah. Pada tahun 1924, Raymond Dart menemukan fosil manusia purba di sebuah gua yang bernama Kars di Afrika Selatan. Ia menamai fosil manusia itu yaitu Australopithecus africanus atau manusia kera dari Afrika Selatan. Berdasarkan geostratigrafi, pada suatu endapan penelitian tersebut ditafsirkan bahwa umurnya sekitar 3-2 juta tahun yang lalu. Pada penemuan berikutnya ditemukan sebuah fosil manusia purba yang bernama Australopithecus robustus yang ditafsirkan hidup sekitar 2-1 juta tahun yang lalu. Berdasarkan cirinya, fosil manusia purba ini lebih kekar daripada Australopithecus afarensis dan Australopithecus africanus. Selanjutnya yaitu manusia purba di Asia. Manusia purba tidak hanya ditemukan di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di Asia lainnya, seperti manusia purba yang ditemukan di Peking, China. Di Peking, China, manusia purba ini dinamakan Homo erectus pakidensis atau manusia Peking, disebut juga sebagai manusia Beijing atau Sinanthropus pakidensis.
Homo erectus pakinensis ditemukan oleh Davidson Black dan Frank Wayden Reitz pada tahun 1929 sampai 1980 di sebuah gua yang bernama Choukoutian atau Choukoutian di dekat Beijing atau Peking di Tiongkok. Fosil ini diperkirakan hidup sekitar 250.000 tahun sampai 400.000 tahun yang lalu pada zaman Pleistocene. Setelah Davidson Black meninggal pada tahun 1933, penelitian selanjutnya dilanjutkan oleh Frank Wayden Reitz. Sinanthropus pakinensis disebut satu kelompok dengan Pithecanthropus karena memiliki ciri tubuh atau badan yang mirip dan hidup pada zaman yang bersamaan. Volume otak Sinanthropus pakinensis yaitu 900 sampai 1200 cm3. Selanjutnya yaitu manusia purba di Eropa. Manusia purba tidak hanya ditemukan di Asia dan Afrika, melainkan juga di Eropa. Salah satu manusia purba yang ditemukan di Eropa yaitu Homo neanderthalensis yang ditemukan di lembah Neander, Jerman pada tahun 1856. Persebaran Homo neanderthalensis tersebar di Eropa dan Asia Tengah, termasuk Timur Tengah. Diperkirakan manusia purba ini hidup sekitar 35.000 tahun yang lalu atau hanya bertahan selama 100.000 tahun. Manusia purba ini mengalami kepunahan karena suatu epidemi penyakit yang ditemukan di jejak-jejak epilogi mereka saat ditemukan fosil ini. Ciri-ciri Homo neanderthalensis yang pertama, tengkorak yang memanjang ke belakang, kedua, tulang kening yang sangat menonjol, ketiga, dahi yang datar, muka lebar, dan telah memiliki otak yang besar. Banyak manusia purba yang ditemukan di Eropa yang menjadi daya tarik para peneliti. Salah satunya yaitu Homo cro-magnon yang ditemukan di Lisieux, Prancis pada tahun 1868. Manusia purba ini menjadi cikal bakal manusia modern. Ciri-ciri Homo cro-magnon. Yang pertama, ciri-ciri fisiknya seperti manusia modern, yaitu tengkoraknya tinggi dengan atap dan belakang tengkorak yang bundar. Kedua, memiliki volume otak sekitar 1400 cc. Ketiga, tonjolan tulang kening telah hilang, dahinya vertikal, mukanya datar tanpa penonjolan pada bagian mulut. Keempat, ukuran rahang dan gigi-giginya sebagai alat pengunyah telah menyusut, serta dagu tampak nyata. Yang terakhir, ukuran tubuhnya rata-rata 1,65 meter. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyanyi 2, langsung saja masuk penyanyi 3. Kepada penyanyi 3 dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan membahas mengenai materi C, keterkaitan manusia purba dan manusia modern. Seperti yang kita ketahui, manusia purba adalah manusia praaksara yang hidup di zaman dahulu. Biasanya, mereka hidup berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Dari materi ini, saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama mengenai evolusi manusia. Evolusi manusia terbagi menjadi 3, yaitu 1. Manusia kera. Manusia dan kera memiliki hubungan kekerabatan karena persamaan, seperti mata yang terletak di depan serta memiliki kelenjar susu yang terletak di dada. Kedua, manusia purba praaksara. Manusia purba praaksara hidup pada zaman yang belum mengenal tulisan. Mereka hanya bekerja seperti berburu serta meramu. Ketiga, manusia modern. Manusia modern adalah manusia yang termasuk dalam jenis Homo sapiens. Mereka dikatakan mirip dengan manusia modern karena hampir menyerupai atau mirip dengan manusia saat ini atau sekarang. 2. Karakteristik manusia purba dan manusia modern. 1. Pola tempat tinggal. Seperti yang kita ketahui, manusia purba hidup secara nomaden atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya, mereka tinggal di dekat perairan karena untuk memudahkan mereka. Kedua, kepercayaan. Pada zaman dahulu,
manusia purba percaya akan roh dan benda yang mempunyai kekuatan. Mereka percaya bahwa benda itu sangat-sangat sakral. Ketiga, seni dan budaya. Pada zaman dahulu, manusia telah mengenal seni. Banyak manusia purba yang meninggalkan jejak tangan mereka di gua-gua. Ada juga penemuan beberapa aksesoris seperti guci dan gerabah-gerabah untuk keperluan mereka. 4. Penemuan alat bantu. Karena manusia purba hanya memiliki pekerjaan seperti berburu serta meramu, mereka tidak sengaja menemukan alat bantu yang biasanya terbuat dari kayu serta tulang dan batu. Semakin berkembangnya otak manusia purba, semakin mereka menciptakan alat-alat yang berguna untuk membantu pekerjaan mereka. Contohnya seperti kapak genggam. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan, Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and Subscribe. Burung elang. Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai menang Hong Cina, Pak Moyo terguling ke pengawan Solo dengan irama alunan Hong Cina, Pak Moyo pulang jalan ke Loyo.